Tidak semua orang ditakdirkan berjalan beriringan, dan tidak semua perjalanan memang membutuhkan teman. Ada fase dalam hidup ketika kamu melangkah, lalu menoleh ke belakang, dan mendapati tidak ada siapa-siapa di sana. Di titik inilah, kebanyakan orang berhenti, bukan karena jalan itu salah, melainkan karena ia terlalu sepi untuk ditanggung oleh jiwa yang rapuh. Stoik tidak pernah mengajarkan kita mencari keramaian. Mereka mengajarkan kita mencari keteguhan. Plato berkata bahwa jiwa yang ingin melihat kebenaran harus keluar dari gua. Dan keluar dari gua berarti meninggalkan kerumunan yang nyaman dalam bayangan. Ia harus berjalan sendirian menuju cahaya. Meski matanya sakit, meski ia ditertawakan oleh mereka yang memilih tetap tinggal, berjalan sendirian adalah harga awal dari kesadaran. Kebanyakan orang tidak takut gagal. Mereka takut sendirian saat gagal. Takut tidak ada yang menyemangati. Takut tidak ada yang membela. Takut tidak ada yang mengakui. Padahal, orang yang hanya berani melangkah jika ditemani tidak pernah benar-benar berjalan atas kehendaknya sendiri. Ia hanya mengikuti arus. Stoik mengajarkan satu kebenaran yang kejam namun jujur. Jika keyakinanmu runtuh hanya karena kamu sendirian, maka sejak awal itu bukan keyakinan itu hanya ikut-ikutan. Kesendirian adalah ujian pertama dari prinsip hidupmu. Saat kamu sendirian, tidak ada topeng, tidak ada penonton, tidak ada pujian. Yang tersisa hanyalah dirimu. Dan pertanyaan yang tidak bisa kamu hindari, apakah aku tetap melangkah meski tak ada yang melihat? Orang lemah menjawab, tidak. Orang kuat berkata, aku tetap melangkah. Karena ini benar, berjalan sendirian memang melelahkan. Ada hari ketika langkahmu berat, ada malam ketika pikiranmu menyerangmu tanpa ampun. Keraguan datang bukan dari luar, melainkan dari dalam dirimu sendiri. Dan justru disitulah latihan sejati dimulai. Epictetus berkata, jika kamu ingin menjadi kuat, berhentilah bergantung. Ketika kamu tidak lagi bergantung pada tepuk tangan, kamu mulai mendengar kompas batinmu sendiri. Ketika kamu tidak lagi mengejar persetujuan, kamu mulai bertindak berdasarkan nilai. Ingat, ini baik-baik. Keramaian seringkali adalah tempat paling sunyi bagi jiwa. Karena di sana, kamu sibuk menyesuaikan diri, hingga lupa siapa dirimu sebenarnya. Sementara dalam kesendirian, tidak ada kebohongan yang bertahan lama. Berjalan sendirian bukan berarti membenci manusia. Ini tentang tidak menyerahkan arah hidupmu kepada mereka. Banyak orang menertawakanmu ketika kamu memilih jalan berbeda. Mereka menyebutmu aneh, sok benar, terlalu idealis. Namun, Stoik sudah menyiapkan jawabannya sejak lama. Jika kamu hidup untuk penilaian orang lain, kamu telah menjadi budak mereka. Jalan yang benar seringkali sepi di awal karena kebenaran tidak pernah bersaing dalam popularitas. Namun lihatlah dengan jujur. Ketika hasil mulai terlihat, ketika ketenangan mulai terpancar, ketika karakter mulai kokoh, orang-orang yang dulu meninggalkanmu akan mulai mendekat kembali. Bukan karena mereka berubah, melainkan karena arahmu terbukti benar. Jangan takut berjalan sendirian. Takutlah jika kamu tidak pernah berani berdiri sendiri, karena orang yang tidak sanggup sendiri akan selalu bisa dibelokkan, ditekan, dikendalikan. Sedangkan orang yang telah berdamai dengan kesendirian tidak bisa diancam dengan apapun. Ia telah kehilangan ketakutan terbesarnya. Jika hari ini kamu sendirian, jangan anggap itu kegagalan. Anggap itu fase pemurnian. Hidup sedang menyingkirkan yang tidak perlu, agar yang penting bisa bertumbuh. Tetaplah melangkah. Meski perlahan, meski tanpa sorak-sorai, karena pada akhirnya bukan jumlah orang yang berjalan bersamamu yang menentukan nilai hidupmu, melainkan keteguhanmu untuk tetap berjalan saat tak ada siapapun di sisimu. Dan ketahuilah ini, orang yang kuat tidak selalu dikelilingi banyak orang, tetapi ia selalu ditemani oleh prinsip yang tidak pernah meninggalkannya.